Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu, dan yang sakit mudah-mudahan sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kecurigaan publik soal pelaporan terhadap Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke KPK atas kasus gratifikasi Bank Jateng syarat dengan muatan politis mulai terkuak Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso sebagai pelapor membenarkan jika dirinya merupakan Ketua DPD PSI Kota Bogor. Sugeng menyebutkan pelaporan terhadap Ganjar Pranowo ke KPK bukan arahan dari partai PSI. Tapi dia tidak mau komentar saat ditanya dan menghormati anggapan bahwa pelaporan dirinya terhadap Ganjar kental nuansa politik. Sugeng memastikan laporannya yang ia layangkan ke KPK dalam kapasitasnya sebagai Ketua Indonesia Police Watch, bukan mewakili PSI. Terus siapa yang percaya bahwa laporan Sugeng tidak bermuatan politik? Meskipun Sugeng mengatakan ini tidak ada muatan politis, sedangkan dia adalah politisi. Bagaimana bisa percaya? Inilah pertarungan dalam dunia politik. Lawan lalu mencari titik lemah, bahkan kalau belum menemukan titik lemah maka dibuatlah sebuah rekayasa agar lawan politiknya itu ada titik lemahnya. Jadi tidak heran jika ada politisi bisa saling menyandera. Sepertinya Ganjar Pranowo tampaknya sedang ingin dimatikan karirnya ketika itu. Adalah dugaan sekaligus kemungkinan terburuk yang mungkin tidak ingin kita dengar atau lihat. Sosok Ganjar Pranowo tidak bisa dipungkiri memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Selain beliau juga sangat berpengalaman dalam pemerintahan, baik sebagai anggota DPR maupun sebagai gubernur, sangat ideal untuk diberi kesempatan memimpin negeri ini sebagai presiden. Kegagalan dalam Pilpres tahun 2024 bagi Ganjar itu nggak ada masalah ya. Jika nanti KPU benar-benar menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang, tentu akan menjadi pelajaran tambahan yang sangat berharga bagi perjalanan politik Ganjar Pranowo selama 5 tahun ke depan. Dengan usia yang masih terbilang muda, Ganjar Pranowo masih memiliki kesempatan besar untuk kembali masuk lagi dalam bursa Pilpres tahun 2029. Jika memang partai mengendaki dan mengutusnya untuk bertarung sekali lagi dalam hajatan 5 tahun, nah fakta itulah yang coba untuk dibendung oleh lawan-lawan politik Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Nah, melihat adanya peluang untuk menamatkan karir politik Ganjar Pranowo, setidaknya membuat namanya buruk dengan melaporkan Ganjar ke KPK berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi selama menjabat Gubernur Jateng yang dilakukan oleh IPW. Ya. Hal ini tentu kita akan teringat tragedi politik pilkada tahun 2017 lalu, di mana Ahok kalah dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, lantas dimatikan karir politiknya lewat tudingan penistaan agama yang membuat Ahok selama 2 tahun di Makobrimob. Ya memang lantas terkuat alasan mengapa Ahok harus dimatikan karirnya. Selain memang memiliki elektabilitas tinggi, Ahok juga menjadi media darling dalam kondisi biasa ya. Jadi hal itu sudah biasa di dalam politiknya. Dalam kesempatan terbuka
fakta bahwa dirinya diminta mundur dari pencalonan sebagai gubernur DKI. Tetapi Ahok menolak karena mungkin masih ada urusan belum selesai. Ahok memiliki visi yang besar untuk membenahi ibu kota negara sekaligus mempersiapkan segala sesuatu untuk gubernur selanjutnya. Jadi drama-drama politik seperti ini sudah biasa, dan sekarang kasus itu menimpa sama Ganjar yang akan ditamatkan riwayatnya. Ya. Tapi mudah-mudahan lah semuanya berjalan baik, dan Pak Ganjar juga kalau memang bersih, tidak ada halangan apa-apa, rakyat tetap masih akan mencintai beliaunya. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan pagi ini dalam awal bulan puasa ini semuanya sehat selalu. Terima kasih. Merdeka.